Jadi semua mimpi kita itu akan tercapai, ya, akan terwujud bila kita punya keinginan untuk mewujudkannya. Iya, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast ceria Puskesmas Labuan Haji. Hari ini tidak sendiri, saya ditemani sama bidan koordinator Puskesmas Labuan Haji yang berkesempatan hadir memberikan kita edukasi, informasi terkait tentang program-program yang ada di KIA dan keseharian beliau sebagai koordinator bidan di Puskesmas Labuan Haji. Apa kabar Ibu hari ini? Baik. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong, selamat ulang tahun IBI yang ke-72. Terima kasih. Semoga makin jaya, makin kompak, mengabdi ke masyarakat, dan apa yang dicita-citakan dan diharapkan bisa terlaksana dengan baik. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kemarin rangkaian acaranya apa saja, Bu? Banyak sekali ya rangkaian acaranya. Terutama di kabupaten juga sangat meriah banget ya. Karena masing-masing ranting juga mengadakan acara tersendiri. Di sana juga kita mengadakan acara tersendiri juga khusus kabupaten. Yang kita undang adalah ketua ranting bersama pengurus ranting. Jadi yang di ranting itu yang pengurus ranting yang mengadakan di sini sendiri. Terus kalau yang di Puskesmas rangkaian acaranya apa saja? Banyak sekali. Ada jalan sehat saya lihat ya. Ya, ada jalan sehat yang kita start dari sini Puskesmas Labuan Haji menuju ke Pantai Montong Meong itu. Di sana kita memungut sampah dulu sebelum melakukan kegiatan. Karena kita tahu kan kebersihan itu adalah setengah daripada iman ya. Yeah. Luar biasa. Saya yakin dengan kekompakan yang selalu ditanam, terutama untuk teman-teman yang di Labuan Haji, apa-apa kegiatan pasti dilancarkan. Alhamdulillah. Teman-teman semua, hari ini kita akan membahas terkait tentang bidan koordinator, kesehariannya seperti apa, tugas-tugasnya beliau di Puskesmas seperti apa, kemudian tentang program KIA, karena kita tahu rentan KIA ini cukup panjang ya, kan dari ibu belum melahirkan saja sudah kita berikan intervensi sampai ibu hamil, kemudian melahirkan, ada bayi balitanya pun sampai 5 tahun. Jadi rentan usia yang harus di treatment sama teman-teman bidan ini cukup panjang ya. Dari semua siklus kehidupan manusia kayaknya. Betul. Dari lahir sampai dia menjadi tua manula masih menjadi tanggung jawabnya kayak. Jadi tanggung jawabnya cukup besar. Iya. Kalau kita lihat dari rentan usia yang harus diintervensi sama teman-teman di bidan. Sebelum kita ke sana, Ibu, mengenai koordinator bidan. Nah, mungkin banyak teman-teman di rumah yang tidak memahami tugas keseharian seorang koordinator bidan. Nah, mungkin bisa dijelaskan ke kita semua di sini. Sehariannya seperti apa koordinator bidan itu? Mungkin sebelumnya saya perkenalkan. Oh iya. Karena banyak masyarakat juga yang belum tahu. Masa enggak kenal udah sekian tahun di Puskesmas Labuan Haji dan di Penada Gandor. Saya baru di sini 4 tahun, Mi. Oh ya, iya. Dari tahun 2019 saya menjadi koordinator tuh sekitar 2 tahun terakhir. Oh iya, iya. Ya. Mungkin sedikit perkenalan dari saya. Nama saya Laili Sahiro. Ya, tinggal di Desa Penada Gandor. Mungkin semua kalau tahu di ya. Penada Gandor sudah berapa lama, Bu? Oh, sudah 30 tahun lebih. Berarti semua orang Penada pasti kenal. Semua orang Penada pasti kenal karena saya sudah lama tinggal di sana dari gadis. Sebelum menikah saya juga sudah di sana. Oh, iya. Ya. Terus saya jadi bidan koordinator ini 2 tahun terakhir dipercayakan oleh pimpinan Puskesmas untuk membina bidan-bidan yang ada di wilayah Puskesmas Labuan Haji ini. Kemudian kesehariannya sebagai bidan koordinator itu seperti apa, Bu, tugas dan fungsinya? Mungkin saya paparkan sedikit ya, apa sih sebenarnya bidan koordinator itu ya. Bidan koordinator itu adalah seorang bidan yang ada di Puskesmas juga,
yang bertugas untuk membina bidan yang ada di wilayahnya yang dipercayakan oleh pimpinan puskesmas karena kemampuannya untuk membina. Mungkin itu saja sih mengenai bidan koordinator ini. Kemudian untuk bidan praktik swasta BPS-nya apakah termasuk di bawah binaannya Ibu sendiri atau bagaimana? Ya. Atau di jejaring dan jaringannya? Termasuk juga sebenarnya bidan koordinator itu membina bidan yang ada di wilayahnya serta jejaringnya, yang di sini ya, serta jejaringnya untuk sama-sama berkoordinasi, bersinergi dan berkolaborasi dalam upaya penurunan angka kematian ibu dan bayi. Jadi sebagai mitra lah ya. Ya, sebagai mitra kerja kita. Untuk bidan yang ada di puskesmas, jumlahnya berapa, Pak? Yang di puskesmas saja ada 38 orang sekarang di sini. Cukup banyak ya secara. Cukup banyak. Yang di desa jumlah. Tersebar di 5 desa itu ada 2. Itu termasuk yang di desa ya? Yang 42. Oh ya, yang dikurangi sama yang di desa. Oh ya. Di 42 banyaknya semuanya. Total 42. Ya, 42 dikurangi sama yang di desa 12. Berarti sisanya ada di puskesmas. Tuh, banyak juga. hampir setengah populasi puskesmas itu isinya bidan. Tapi mudah-mudahan dengan jumlah yang ini bisa mengurangi angka kematian ibu yang sangat tidak kita harapkan, bayi balita yang selama ini sering kita dengar. Ya. Nah, mengenai program, kita lalu ke program. Tadi sudah disampaikan sama Ibu Bikor gambaran tentang tugas seorang bidan koordinator. Nah, program KIA sendiri, Bu. Nah, ini kan rentannya cukup panjang. Nah, apa saja yang termasuk di sana KIA ini? Di program KIA itu 10 indikator program KIA. Apa saja ini? Ya, mungkin saya jawab sedikit mengenai 10 koordinator program KIA itu banyak sekali sebenarnya ini Mi, kalau 10 indikator ini ya. Yang disampaikan sesingkat supaya teman-teman di rumah bisa secara umum bisa paham. 10 indikator itu sebenarnya yang bidannya terlibat langsung di sana itu Mi. Pertama yaitu kunjungan ibu hamil, cakupan kunjungan ibu hamil di sini istilahnya keempat. Ya. Tapi istilah yang terbaru sekarang ada lagi ke-6 nih. Ya. Itu program yang terbaru juga. Terus yang kedua di sini cakupan komplikasi kebidanan. Sama dengan keempat juga sasaran kita sama 100% juga di sini nih. Yang ditargetkan sama kabupaten. Terus yang ketiga di sini cakupan pertolongan persalinan dan oleh tenaga kesehatan. Di sini kita ditargetkan juga 100%, ya. Terus yang keempat di sini adalah cakupan pelayanan NIPAS yang kita sebut dan KF3. Di sini juga ada program baru nanti yang sekarang ini ada istilahnya KF4, ya. Jadi kunjungan ibu hamil itu kunjungan ibu bersalin itu minimal dikunjungi 4 kali. Ya, kayak 4 juga targetnya sama 100%. Wow, 100% semua. 100% semua. Terus di sini cakupan kunjungan neonatal. Di sini yang kita ambil di sini KN2-nya nih. Di sini KN2 itu sama juga targetnya, kita ditargetkan 100%. Terus yang keenam di sini cakupan pelayanan neonatus dengan komplikasi. Sama juga targetnya 100%. Yang ketujuh di sini cakupan kunjungan bayi. Yang di sini yang kita ambil kunjungan bayi yang keempat atau KB4. Karena ada kunjungan bayi 1, 2, 3 dan 4. Jadi yang menjadi cakupan program itu adalah KB4. Sama juga 100% targetnya nih. Terus yang ke-8 di sini cakupan pelayanan anak balita. Kalau anak balita itu minimal dia mendapat pelayanan 2 kali, ya. Di sini ada kabal 1 dan kabal 2 istilahnya. Jadi yang kita ambil jadi cakupan ini adalah kabal 2-nya, kunjungan balita 2, ya. Sama, targetnya juga 100%. Terus yang ke-9 di sini adalah cakupan pelayanan keluarga berencana. Nah, kalau cakupan keluarga berencana ini dia tidak pakai kumulatif dia, berarti tidak 1 tahun ditargetkan 100%, tidak. Di sini dia per bulan itu harus mencapai 68%, ya. Nah, kalau yang terakhir di sini adalah cakupan pelayanan anak sekolah sama remaja. Di sini targetnya sama juga 100% ya. Dari jumlah
remaja yang ada di wilayah Puskesmas Tabung Haji. Ini jumlah persentase ini memang target yang sudah ditargetkan sama nasional apa kabupaten? Target nasional. Ya. Nah, tadi sudah dijelaskan jadi 10 indikator yang ada di program KIA. Nah, kita minta sekarang Bu Bikor untuk kami dijelaskan satu persatu secara singkat lah supaya ada gambaran, terutama teman-teman di rumah, ibu-ibu hamil kita apa saja yang menjadi indikator dari KIA. Dari cakupan ibu hamil lah, ibu hamil. Ya. Pertama tadi saya singgung masalah cakupan yang pertama tadi ya, itu keempat. Apa sih sebenarnya keempat itu? Betul. Keempat itu adalah kunjungan ibu hamil yang keempat untuk pelayanan ANC-nya. Jadi sekarang minimal ibu hamil tuh harus berkunjung ke puskesmas atau ke tenaga kesehatan tuh minimal 4 kali. Tapi ada program yang terbaru sekarang yang dilontarkan lagi sama pemerintah, yaitu K6. Jadi ada tambahan lagi. Ya, ada tambahan lagi. Jadi siap-siap ibu hamil ya, harus mengunjungi 6 kali. Iya, jadi minimal ibu hamil itu berkunjung ke puskesmas atau mengunjungi tenaga kesehatan itu 6 kali. Dengan rinciannya yaitu pada trimester pertama dia berkunjung 2 kali. 2 kali. Pada trimester kedua 1 kali. 1 kali. Pada trimester ketiga 3 kali. 3 kali. Berarti 6 kali. Itu yang terbaru. Iya, itu yang terbaru. Kenapa dia yang kunjungan trimester pertama sama ketiga itu cukup banyak ya, melebihi dari trimester 2? Karena pada trimester awal itu kan banyak sekali bahaya-bahaya yang bisa terjadi pada ibu hamil itu. Resiko banyak. Ya, risikonya banyak sekali. Mulai dari morning sickness itu istilahnya mual muntah yang berlebihan itu, jadi kadang-kadang ada ibu hamil yang sampai diopname ya. Terus yang kedua ada juga kadang-kadang terjadi aborsi, rentang terjadi aborsi pada usia kehamilan yang trimester pertama ini. Nah, kalau pada trimester ketiga itu kenapa frekuensinya diperbanyak ya? 2 kali juga. Ya, 3 kali. Oh, 3 kali. 3 kali ya. Di sini banyak sekali terjadi bahaya-bahaya kehamilan yang bisa terjadi pada trimester ketiga ini. Jadi frekuensi kunjungannya ibu hamil itu ditambah dia sampai 3 kali ya, terutama ada nanti kira-kira kadang-kadang ada pendarahan yang tiba-tiba terjadi pada trimester ketiga. Terus ada kelahiran prematur, istilahnya kelahiran prematur ini kelahiran yang belum cukup bulan, bayinya sudah lahir ya. Jadi ingat ibu-ibu hamil di rumah ya, banyak sekali sebenarnya itu kunjungan ke Paskes itu kemana aja Bu? Kunjungannya bisa kemana aja? Kunjungannya boleh ke Polindes, boleh ke bidan praktek swasta, boleh ke puskesmas, atau kalau memang mampu boleh saja berkunjung ke spesialis ya, jadi minimal jadi harus 6 kali. Jadi ingat di 3 bulan pertama 2 kali, 3 bulan kedua 1 kali, dan 3 bulan trimester 3-nya mohon maaf 3 kali. Nah, jadi ingat ibu hamil di rumah ya, kunjungannya 6 kali selama proses kehamilan. Nah, yang kedua Bu, mengenai cakupan komplikasi kebidanan. Cakupan komplikasi kebidanan itu sendiri adalah kegawat daruratan yang terjadi pada proses kehamilan, persalinan, yang bisa menyebabkan angka kematian ibu dan bayi di sini. Jadi ini adalah suatu kegawatan yang kita antisipasi, yang harus cepat mendapat pertolongan dari tenaga kesehatan. Jadi harus memang kita tangani 100%. Harus di sini harus kita ketahui dulu. Mungkin informasinya itu bisa dari kader, bisa dari anggota keluarga, bisa dari spesialis, bisa, karena nanti kan kadang-kadang ibu hamil itu ada yang langsung berkunjung ke spesialis. Jadi kadang-kadang spesialisnya juga bisa menginfokan langsung kepada kita. Berarti ini model kegiatannya dikunjungi Bu ya, atau bagaimana? Yang cakupan komplikasi kebidanan ini harus ditahu sama petugas di puskesmas 100% orang-orangnya, atau bagaimana modelnya? Modelnya begini dia, misalnya kader menemukan ada kasus risiko tinggi di sini, misalnya ada ibu hamil nih yang tiba-tiba terjadi pendarahan sebelum waktunya melahirkan, dia harus melaporkan ke kita jumlahnya. Jadi targetnya sini ya 20% dari jumlah sasaran kita yang ada. Jadi ibu hamil. Iya, tidak 100% deh kalau komplikasinya. Kemungkinan
20% itu. 20% itu bila terjadi kelainan atau komplikasi harus terlapor ke kita. Oh, begitu ya. Tapi kadang-kadang sampai bulan ini malah melebihi dia. Lebih banyak orangnya. Ya, lebih banyak malah komplikasinya daripada target yang kita ditargetkan. Yang ditargetkan oleh dinas kesehatan itu. Banyak juga ibu hamil yang beresiko ya. Bagiannya kira-kira begini deh, misalnya target kita ada ibu hamil 680 orang ya. 20% itu biasanya komplikasi. Apa saja kasusnya Ibu yang banyak? Kasusnya yang terbanyak itu abortus yang terbanyak. Ya? Itu karena banyak juga yang abortus. Iya, karena beban pekerjaan masyarakat mungkin berpengaruh juga nih. Rata-rata di sini kan beban hidup ya. Beban hidup. Karena di sini rata-rata masyarakat kita tuh tingkat ekonominya kan rendah ke bawah. Ya, masih bukan menengah ke atas masih kan banyak yang secara kategori masih ke bawah, menengah ke bawah ya. Ya, menengah ke bawah. Jadi perlu hati-hati ya, kalau ada kehamilan dan komplikasi segera dilaporkan biar ada penanganan lebih lanjut ya. Nah, untuk yang ketiga Bu Bikor, cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan. Nah, kita tahu sekarang kan fasilitas mudah diakses sama masyarakat. Masih ada sih yang bersalin di luar dari Paskes. Ya. Ini kan jadi pertanyaan, masih ada yang di dukun kah, ada di dukun beranak atau gimana? Ya, sebelum saya jawab, kalau saat ini kan zaman kita ya sudah lumayan canggih, semua serba HP dipakai nih ya. Jadi cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan itu adalah sebenarnya cakupan ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga bidan yang profesional ya, yang bisa juga ditolong oleh tenaga dokter yang sudah biasa menolong persalinan. Terus di sini ditargetkan dia harus ditangani oleh tenaga kesehatan itu 100% dalam kurun waktu tertentu yang sudah ditentukan, misalnya 1 tahun. Iya. Oh, berarti untuk selama ini sudah tidak ada lagi Bu yang bersalin di dukun. Kalau ibu yang sudah melahirkan di dukun kayaknya tidak ada sekarang. Sudah tidak ada ya. Kalaupun dia keceplosan lahir di rumah. Keceplosan. Ya. Kadang-kadang ada yang tiba-tiba, Bu, kok dia lahir di rumah ini Bu? Karena memang kita langsung kejar ke sana ke rumahnya pakai ambulan biasa. Minimal ada kunjungan bidan. Minimal ada kunjungan dokter, bidan atau dokter. Karena persalinan ini sekarang sebenarnya harus 6 tangan dia, Mi. Ya. Apalagi 6 tangan itu istilahnya ada bidan, bidannya 2 orang, sudah 4 tangan itu Mi kan, dan ada dokter sebenarnya yang harus mengawasi tapi tetap kan, itu. Kalau ada sesuatu yang kelainan dikonsulkan ya tetap kalau ada kelainan dikonsulkan, tapi untuk sementara ini karena kita masih kekurangan dokter, jadi kita masih pakai 4 tangan. Jadi ada bidan sama asistennya. Nah, yang keempat, cakupan pelayanan NIPAS. Nah, ini maksudnya apa, Bu? Cakupan pelayanan NIPAS itu adalah pelayanan ibu NIPAS yang dilakukan oleh bidan atau tenaga kesehatan lain ya. Yang di sini kunjungannya itu minimal dia mendapatkan pelayanan itu ibu NIPAS itu 4 kali. Berarti pasca persalinan ya? Ya, pasca persalinan ibu NIPAS. Ya. Ibu NIPAS ini yang dikunjungi 4 kali, minimal 4 kali. Ya, mungkin rinciannya yang 4 kali itu mungkin KF1-nya itu umur 0 sampai 3 hari persalinannya. Terus KF2-nya itu 8 sampai 7 hari. 3 hari sampai 8 hari ini. Maaf, tadi 3 hari sampai 7 hari. Terus yang KF3-nya itu 8 hari sampai 28 hari atau 29 hari. Terus yang KF4-nya itu di sini 29 hari sampai 42 hari postpartum. Jadi yang melakukan kunjungan ini bidan desa atau bidan puskesmas? Kalau yang di sebenarnya sih bidan desa. Bidan desa. Karena bidan desa itu harus bertanggung jawab atas berapa ibu hamil dan atau bersalin. Ibu NIPAS yang ada di wilayah kerja mereka sendiri. Ya. Nah, yang kelima Bu, cakupan kunjungan neonatal. Neonatalnya seperti apa maksudnya? Ya, kalau cakupan kunjungan neonatal itu adalah merupakan cakupan neonatus yang standar yang harus didapatkan oleh
neonatus itu sendiri ya, oleh tenaga kesehatan, yang dilakukan oleh tenaga kesehatan terutama bidan, perawat atau dokter yang berkompeten ya di dalam bidang kesehatan. Oh, berarti tadi yang ibunya, sekarang bayinya ya, yang harus ada kunjungan. Yang ada kunjungan juga. Sama sebenarnya targetnya 4 kali. 4 kali, sama kayak Ibu Nipah. Mungkin sekalian ya, sekalian dikunjungi bayinya, sama sekalian juga diperiksa ibunya. Oh gitu. Nah, kemudian cakupan pelayanan neonatus dengan komplikasi. Nah, ini gimana maksudnya, Bu? Cakupan pelayanan dengan komplikasi ini adalah neonatus dengan komplikasi di satu wilayah kerja yang dikunjungi oleh tenaga kesehatan ya dalam kurun waktu tertentu juga dia nih. Sini. Kalau berarti yang bayi dengan ada kelainan berarti ini ya, ada komplikasi. Iya, ada komplikasi yang bisa menyebabkan angka kematian bayi balita. Selama ini banyak Ibu yang begini di wilayah kerja kita? Banyak sekali sebenarnya Mi. Ya. Tapi itu semuanya itu dapat terhandle oleh bidan desa, ya, bidan desa, insya Allah ya. Kalaupun sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau terjadi kematian itu paling tidak kita rujuk dia ke rumah sakit. Dan kematian itu memang sekarang jarang sih terjadi di rumah, ya, paling bisa terhandle oleh bidan desa. Dan dibawa ke rumah sakit kalau memang ya. Perawatan lebih lanjut. Kalau bila membutuhkan perawatan lebih lanjut atau ada hal-hal yang tidak bisa ditangani oleh bidan desa, pasti dia akan konsultasi dokter. Ya. Kemudian mengenai cakupan kunjungan bayi 4, ini maksudnya apa, Bu? Bisa dijelaskan ke teman-teman di rumah mungkin? Indikator ke-7 ini. Ya, indikator yang ke-7 ini adalah cakupan kunjungan bayi yang ke-4 ini adalah cakupan bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan ya sesuai dengan standar oleh dokter, bidan maupun perawat ya yang memiliki kompetensi klinis kesehatan, terutama di sini sedikitnya dia mendapatkan kunjungan bayi ke-4 itu minimal 4 kali kunjungan. Ya. Sama juga 4 kali kunjungan dia. Ini bayi ke-4 ini maksudnya yang anak ke-4 atau gimana? Bukan. Ya. Bayi itu harus dikunjungi oleh bidan atau bayi itu berkunjung ke puskesmas itu minimal dikunjungi oleh bidan itu 4 kali dia. Ini dalam kondisi sehat ataupun sakit, jadi kunjungannya harus 4 kali ya. Bayinya. Kunjungan bayi yang ke-4 itu adalah gimana dalam keadaan sehat juga bisa ya. Karena di sini dia harus terlayani oleh tenaga kesehatan minimal 4 kali dia. Oh, berarti untuk melihat perkembangannya berarti ya. Ya, untuk melihat perkembangannya, pertumbuhan dan perkembangan bayi, betul. Terutama dari umur 0 sampai 12 bulan. 12 bulan. Karena di sini pada umur 0 sampai 3 tahun tuh anak-anak itu masih dalam periode emas di sini ya. Jadi dia harus butuh perhatian yang lebih dari kita. Jadi dia ke posyandu itu harus berkunjung minimal di 4 kali istilahnya. Ya. Kemudian yang ke-8 cakupan pelayanan anak balita 2. Nah, ini balita berarti Bu ya. Ini balita berarti harus 2 kali sama kayak tadi penjelasannya, balita 2 kali dikunjungi sama bidan atau tenaga kesehatan ya? Atau gimana? Di sini istilahnya cakupan kunjungan balita 2 itu di sini adalah setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan baik di posyandu, di puskesmas ataupun di mana itu minimal dia 2 kali. 2 kali. Ya, minimal 2 kali. Berarti harus ada pantauan lah. Ya, ada bantuan. Tapi ada syarat-syaratnya juga sini mengapa kita yang kita masukkan jadi kabal 2 ini, cakupan kita ini. Oh, berarti tidak semua balita berarti yang masuk? Semua balita bisa masuk. Tapi persyaratan untuk kita masukkan menjadi cakupan kabal 2 ini ada 4 persyaratan yang harus dipenuhi oleh balita itu. Ya. Pertama, minimal dia menimbang 8 kali selama 1 tahun. Berarti harus rajin ke posyandu. Iya, dia harus rajin ke posyandu. Minimal sudah itu target minimal 8 kali. Terus yang kedua itu dia sudah melakukan pengukuran
berat badan dan tinggi badannya itu minimal 2 kali. 2 kali. Ya. Terus yang ketiga itu sudah dilakukan pemberian vitamin A, kapsul vitamin A itu minimal 2 kali 2 juga. kali setahun. 2 kali setahun. Terus yang terakhir di sini sudah mendapatkan imunisasi lengkap dari polio, BCG sampai campaknya itu, jadi harus lengkap dia dapat, baru kita masukkan dia menjadi cakupan KABAL 2. Berarti balita yang sudah memenuhi syarat 4 poin tadi itu, 4 poin itu masuk bisa ke cakupan yang 100%. Yang ke-9, cakupan pelayanan keluarga berencana. Nah, nih KB. Apakah memang dari dulu KB ini sudah di-handle sama Ibu Bidan atau di BKKBN atau bagaimana Ibu? KB juga diurus sama Bu Bidan. Ya. Kan sudah saya bilang tadi, cakupan kita itu ada 10 indikator ya. Jadi KB itu jelas juga terhandle oleh bidan dia ya. Di sini termasuk dia target cakupan kita yang ke-9 ya. Yang ke-9 di sini pelayanan kayak termasuk pelayanan keluarga berencana juga yang dilakukan oleh bidan, dan pelayanan ini meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Berarti ya? Luas juga ya. Luas juga dia KB. Ya? Saya kira hanya memberikan pelayanan KB-nya, kontrasepsinya saja. Enggak. Karena di sini kita juga harus melihat dari jumlah pus yang ada di wilayah kita. Oh betul, ada analisanya. Pembagiannya itu kita pakai pus yang ada di wilayah kita. Pus itu adalah pasangan usia subur yang dari umur 20 tahun sampai dengan 45 tahun itu masih masuk di usia subur. Usia subur. Nah yang terakhir Bu, nah ini usekrem, ini baru kita dengar. Dulu kayaknya enggak begini, enggak usekrem, karena remaja itu terpisah sendiri kalau saya perhatikan dulu karena masuk ke UKS dia, atau karena sekarang ini masuk di bidan juga. Ya. Ini sejak kapan ini Bu? Mungkin tahun ini sudah mulai masuk dia di programnya bidan ya, usekrem ini ya. Kayaknya dari tahun kemarin dia usekrem ini sudah masuk dia, tapi kayaknya masih asing ya menurut kita. Iya, karena saya juga ini yang poin ke-10 ini kayak baru. Usekrem itu adalah usaha yang pelayanan kesehatan yang dilakukan di sekolah-sekolah itu Mi. Jadi mereka harus mendapatkan pelayanan oleh bidan juga. Pelayanan yang didapatkan itu banyak sekali sebenarnya program usekrem ini. Iya, karena saya lihat Bu Nurul ya yang Bu Nurul kan pernah program 2 kali dia podcast. Kemarin terakhir beliau di sini memberikan kita informasi terkait tentang Jatin juga, termasuk dari bagian usekrem ya. Bagian usekrem juga itu Jatin itu ya Mi ya. Tapi di sini usekrem itu sendiri melayani banyak sekali sebenarnya di sini programnya ya, untuk remaja terutama ya, anak sekolah dan remaja. Yang pertama yang bisa diberikan pelayanan itu di sini adalah pemeriksaan kehamilan oleh remaja. Karena kita tahu sendiri kan sekarang lagi zaman-zamannya HP kan sekarang banyak sekali sebenarnya terjadi kehamilan remaja ya, kehamilan yang tidak kita inginkan. Sampai diajarkan remaja bagaimana untuk mendeteksi kehamilan. Ya. Diajarkan dia di sana di sekolah. Baru tahu. Jadi luas sekali dia sebenarnya program usekrem ini juga. Berarti KIA jadi siklusnya nyambung dan dari usia remaja pun disiapkan jadi ibu nantinya, jadi ibu menikah. Nah kan banyak kita sekarang juga banyak sekali lebih yang menikah di masa usia sekolah itu banyak sebenarnya. Iya, di sekitar kita banyak kejadian usia menikahnya cukup muda. Karena berisiko untuk kehamilan. Dan dia sendiri Bu ya. Iya. Memang itu adalah sebagian pekerjaan dari usekrem ini ya. Jadi di bidan yang ada di usekrem ini sebenarnya harus bidan yang bisa ngomong, yang bisa memberikan penyuluhan, yang bisa memberikan informasi bahaya yang jelas, dan sebagainya. Bahaya bagaimana sih kehamilan di luar nikah, bagaimana sih pergaulan bebas, di sini harus bisa sebenarnya diberikan oleh
pemegang program Musyakrem ini Mi. Jadi banyak sekali sebenarnya yang bisa didapatkan sama adik-adik remaja kita ya di program Musyakrem ini. Pertama tadi pemeriksaan kehamilan yang sudah saya sebutkan tadi Mi, terutama kehamilan yang terjadi pada remaja. Terus yang kedua konseling mengenai kesehatan remaja ya, baik mengenai kesehatan fisik, mental, sosial dan lain-lainnya bisa dikonsultasikan di sini Mi. Terus yang ketiga di sini konsultasi mengenai masalah-masalah remaja. Ya, masalah apa-apa saja sih yang terjadi pada remaja itu bisa kita konsultasikan pada pemegang program Musyakrem ini. Terus yang ketiga mengenai penyakit-penyakit ya. Apa itu penyakit HIV/AIDS, penyakit sifilis, penyakit lainnya mungkin bisa dikonsultasikan langsung sebagai persiapan mereka untuk mempersiapkan diri untuk menikah nanti. Menikah jadi calon ibu. Ya. Terus yang ketiga di sini infeksi penyakit menular seperti IMS dan lain-lainnya itu kan sekarang karena kita tahu sekarang dari zaman pergaulan bebas ya, jadi ya kalau kita lihat di HP atau di YouTube di channel-channel yang lain ya di sini banyak sekali yang nyelonong tiba-tiba kasus-kasus kenakalan remaja. Ya, kenakalan remaja, terus film-film porno yang ditonton oleh mereka sedikit tidak pikiran mereka tuh bisa terganggu ke arah sana gitu. Keinginan tahuannya tinggi, mencoba dan terjadi hal-hal yang ya tidak diharapkan lah sama generasi-generasi. Itu bisa terjadi oleh generasi muda kita. Nah, yang terakhir Bu Bikor, harapannya Bu Bikor di tahun ini terkait tentang program KIA dan utamanya untuk bidan-bidan yang ada di Puskesmas Labuan Haji. Ya. Harapannya lah. Harapan kita ya. Harapan bersama mungkin tidak ada lagi kasus bayi balita meninggal, ibu hamilnya meninggal 0 atau gimana, programnya makin bagus lagi. Ya. Mungkin terakhir dari saya, pesan saya mungkin kepada adik-adik yang ada di khususnya bidan-bidan yang ada di wilayah saya di Puskesmas Labuan Haji ini, berikan pelayanan yang berkualitas ya kepada masyarakat kita. Jangan kita hanya melihat jumlah atau kuantitasnya saja. Betul. Tapi pelayanan kita tuh harus lebih berkualitas lagi kepada mereka. Bukan hanya kuantitas ya, bukan hanya kuantitas yang kita inginkan, tapi bukan hanya membuat laporan, pencatatan pelaporan itu asal bapak atau ibu senang aja ya lihatnya. Di sini kadang-kadang kita kalau membuat laporan, pencatatan pelaporan kita itu kita berpikirnya oh ya cakupan kita tercapai, tapi kualitasnya tidak kita perhatikan ya. Dan saya punya quote sebenarnya ini Mi ya. Bisa disampaikan ya, bisa disampaikan sedikit mimpi-mimpi kita gitu ya Mi ya. Jadi semua mimpi kita itu akan tercapai ya, akan terwujud bila kita punya keinginan untuk mewujudkannya. Iya, luar biasa. Ya. Terima kasih hari ini Bu Bikor mau berbagi sama kita semua tentang kesehariannya beliau sebagai bidan koordinator di Puskesmas Labuan Haji dan menjelaskan kita, memberikan kita pembelajaran tentang program indikator KIA yang ada di Puskesmas Labuan Haji. Terima kasih atas waktunya Ibu Bikor. Lain kali kita undang lagi untuk pembahasan yang lebih menarik lagi. Terima kasih. Pelayanan program KIA di dalam maupun di luar gedung. Iya, terima kasih. Mohon maaf teman-teman apabila ada salah kata. Terima kasih sudah terus menonton video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.